Acara ini didukung oleh Desa WiFi, Tol Langit Desa Indonesia. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali kita bertemu dalam Kepoin Desa. Kepoin Desa hari ini, maaf. Kepoin Desa hari ini ada yang luar biasa karena kita kedatangan kepala desa, atau kalau di sana mungkin panggilannya lurah kayaknya, karena di Jawa Timur. Jadi yang ditawarkan oleh tim redaksi adalah mengangkat topik getok tular geni langit. Geni langit itu nama desa. Getok tular ini mungkin lebih mana pengen bercerita tentang geni langit. Sudah ada di sana Mbah Lurah Parti Sugeng Enjang. Mbah Lurah, selamat Sugeng pagi. Enjang, selamat pagi Mas dari Geni Langit untuk semua. Salam sehat, ora kudu nganggo masker tapi sehat, udut juga sehat. Ada Mas Agus, ada Mas Hermawan juga, teman-teman dari Badan Usaha Milik Desa. Bos-bosnya Badan Usaha Milik Desa nanti wajib berbagi cerita Badan Usaha Milik Desanya pada ngapain, membunuh bisnisnya warga apa enggak kan gitu. Oke, sebelum ngobrol lebih lanjut dengan Mbah Lurah Parti dari Geni Langit Medeni, Geni Langit, Geni itu api. Jadi kerabat desa yang tidak yang belum paham bahasa Jawa, saya terjemahkan dulu. Geni itu api, langit itu ya langit, artinya ada api yang di langit itu. Kalau dulu di kampung saya itu namanya daru atau kayak meteor jatuh itu berarti api yang di atas langit. Nah, ini ceritanya kayak apa Geni Langit, nanti Lurah biar yang bercerita. Kalau saya yang bercerita nanti bisa salah. Oke, jangan kemana-mana. Kita sebelum ke Mbak Lurah, kita akan lihat dulu satu tayangan tentang Geni Langit. Oke, itu tadi sekilas tentang Geni Langit. Saya pengen memulai karena ini tadi yang ditawarkan oleh tim redaksi adalah getok tular Geni Langit, ya otomatis harus bercerita tentang Geni Langitnya dulu. Geni Langit ini ceritanya gimana, kemudian dari sesepuh pini sepuh kok terus raja-raja yang zaman tak jenengi Geni Langit dan seterusnya. Moga Mbak Lurah berbagi cerita. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyapa dulu lebih dahulu Mas Koco, kemudian bapak-bapak yang ada di KCD, ada pembina KCD Bapak Tohirin, juga ada Bapak Bupati Magetan, juga dari Kaster Madiun, KCD Madiun Raya, ada Bapak Sigit di sana, kemudian semua yang ada di KCD tidak kami sebut satu persatu. Terima kasih mewakili dari
pemerintah Desa Geni Langit, juga warga Geni Langit, juga Karang Taruna, pemuda yang ada di Geni Langit. Terima kasih pagi hari ini diberi kesempatan untuk bisa ngobrol bareng di Kepoin Desa. Terima kasih. Dan kami perkenalkan dari Geni Langit, itu salah satu wilayah Jawa Timur yang paling ujung, Magetan yang paling ujung berbatasan dengan Jawa Tengah, daerahnya daerah pegunungan. Adapun nama Geni Langit itu meruntut sejarah nenek moyang kami yang kisahnya ada 2 klaster, yakni yang Geni Langit ini ada 3 dukuh, dukuh 1, 2 ini Geni Langit, dukuh 3 itu Wonomulyo di tengah hutan sana. Untuk Geni Langit itu berkisah dari Ki Palangyudo, pengikut prajurit Pangeran Diponegoro yang kemudian membuat pertikan di kampung ini. Kemudian waktu itu kisahnya suatu ketika di pertikan Peladangan itu beliau melihat ada api yang menjulang tinggi itu. Kemudian besok nerjani zaman pertikan ini dijenengi Geni Langit, itu yang dari Ki Palangyudo, prajurit dari Pangeran Diponegoro. Apapun yang di wilayah 1 dukuh itu runtutan dari Ki Hajar Wonokoso yang di tengah hutan itu. Dulu jalurnya adalah jalur dari Karanganyar, Dlingo, kemudian Wonomulyo. Ada yang jalur dari Proyo sampai Dlingo, sampai di Mergo Tengah, Wonomulyo, itu yang 1 kampung di sana. Jadi kami punya 2 silsilah sesepuh, sehingga ada nama Geni Langit, ada nama Wonomulyo. Mungkin sekilas itu tentang nama, Mas Koco. Nanti untuk potensi-potensi yang budaya yang ada di daerah kami barangkali bisa kita lanjut. Sementara itu untuk biografi desa kami. Berarti benar yang tak bayangkan ketika ada nama itu pasti ada cerita kan gitu. Geni Langit berarti karena ada yang sesepuh itu kemudian melihat ada api di atas langit sana, mungkin meteor jatuh atau mungkin apa ya, nek nang desa ki biyen ana lho sing medeni ngono ki lampor apa ya. Daru. Ada kalau dulu aku gak ngerti di tempatnya Mbak Lurah masih berjalan apa enggak, itu kalau pas Pilkades itu kadang-kadang malam ada api kemana, kayak sing arep dadi kan gitu. Oke. Geni Langit, kemudian ada Wonomulyo. Wono itu alas, Mulyo itu membawa kemakmuran. Nanti ning tengah alas ana kampung sing engko rejeng zaman mesti dadi makmur kampungnya kan gitu. Dan alhamdulillah sudah mulai terasa, sudah mulai terlihat apa yang didambakan oleh para sepuh itu sekarang sudah terlihat benar-benar rejeh gitu kan. Pengurus BUMDes ganteng-ganteng tadi api. Ini yang kemudian jadi keistimewaannya apa ini, berbagi mencoba di forum ini. Kepoin Desa itu adalah kepo-kepo tentang desa, pengen tahu tentang desa, dan semangat yang kita bawa adalah semangat bagaimana memuliakan desa, bagaimana mengarustamakan desa. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, artinya yang belum rutin mengikuti acara kita, saya perlu sampaikan bahwa TV Desa ada di 2 satelit kita. Ada satelit merah putih Telkom 4, kemudian ada satelit Nusantara 1 itu PSN. Jadi kalau dan dua-duanya ini masih kita menggunakan yang C-band, jadi yang pakai parabola besar mau mengarah ke Nusantara 1 maupun ke Telkom 4 kita akan dapat siaran kita, dan saat ini Kepoin itu program siaran langsung, jadi dari parabola bisa langsung dinikmati. Semoga ke depan ada untuk yang parabola kecil juga bisa mengakses siaran TV Desa. Yang di kota-kota yang akses internetnya bagus, yang kemudian internetnya juga tidak mahal, itu bisa menggunakan platform aplikasi Android maupun iOS, itu pakai Genflix. Nah, jadi kalau pakai Genflix bisa nonton siaran TV Desa juga.
Di samping memang untuk memudahkan kita membuat acara ini, kita menggunakan channel YouTube dan live, dan kemudian untuk teman-teman yang kita undang itu kita berkomunikasi menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Oke, satu lagi, Terima kasih. semua dokumentasi acara ini kalau ada presentasinya itu ada di SlideShare TV Desa, dan semua audionya terpublish melalui podcast channelnya TV Desa. Jadi sekali melebu TV Desa itu semua tempat akan bisa berakses. Makanya Mbak Lurah, Mas Hermawan maupun Mas Agus silahkan menceritakan hebatnya desa sampean semua, sehingga kalau memang itu merupakan agenda untuk orang di seluruh Indonesia atau di dunia ini pengen diundang ke Geni Langit, maka sampean harus pinter-pinter menjual apa-apa, kenapa saya harus datang dan seterusnya. Kalau kemudian ada potensi bisnis yang bisa ditawarkan, bisa disampaikan di forum ini. Kira-kira kayak gitu tadi, Ben Padang, Ben Gamblang, Ben orang pembicaraannya biar sesuai dengan yang kita harapkan, memaksimalkan pemanfaatan media kita. Monggo Mbak Lurah sepenuhnya, Mbak Lurah mau cerita, terima kasih. Nanti bisa bergantian dengan teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Koco. Mungkin yang perlu kami sampaikan di awal adalah kita akan mengangkat tema hari ini. Wilayah kami dahulu itu adalah daerah yang terpencil, sulit dijangkau oleh transportasi, berada di puncak gunung, kemudian semuanya serba terbelakang zaman dahulu. Maka niat kami bersama dan kami apresiasi pada rekan-rekan muda dari Karang Taruna, dari ibu-ibu kader, dari tokoh masyarakat, kita sepakat untuk membawa desa ini untuk lebih maju, dan alhamdulillah saat ini suasana seperti itu sudah bisa kita nikmati di kampung kami. Sebelumnya kami memperkenalkan pada saat ini kami berada di Balai Desa ini, ada perangkat, kemudian ada Mas Agus, ini Ketua BUMDes, Ketua Karang Taruna, sekaligus sebagai motivator untuk remaja-remaja kami Karang Taruna di Geni Langit. Kemudian Mas Hermawan ini adalah pemuda di Wonomulyo sana yang sekarang juga menggiatkan kegiatan potensi-potensi yang ada di Wonomulyo, kita kembangkan semuanya. Nanti secara lebih luas potensi-potensi yang ada di desa kami itu akan kami paparkan. Intinya untuk saat ini Desa Geni Langit di wilayah Magetan itu bukan lagi daerah yang tertinggal, bukan lagi daerah yang sulit dikunjungi, tapi adalah potensi yang semua orang tertarik dan penasaran untuk datang. Nah, untuk itu kami menunggu kedatangan para bapak-bapak sekalian, saudara-saudara sekalian di seluruh tanah air, terutama untuk desa kami. Terutama di saat pandemi seperti ini, wisata kami pernah terpuruk, namun saat ini sudah mulai menggeliat lagi, sudah bisa dikunjungi lagi, sudah ada homestay, sekarang ada wisata Geni Langit, ada wisata pendakian, ada Bukit Mungkrang yang tembus ke Delingo Jawa Tengah, tembus ke Kroyo Jawa Tengah, semuanya potensi-potensi yang kita kembangkan, dan itu semuanya adalah berkat dari inovasi-inovasi Karang Taruna kami, remaja kami, semuanya alhamdulillah bergerak bersama-sama. Mungkin sementara itu, Mas Koco. Oke, matur nuwun. Mungkin saya pengen menyapa ada Mas Agus, ada Mas Hermawan karena udah mejeng di sini. Artinya mestinya juga ada yang ingin disampaikan. Jadi kalau cuma mejeng nggak ada yang ingin disampaikan karena pasukannya Mbah Lurah ya berarti untuk tak tok ke saka forum. Mungkin Mas Agus dulu. Mungkin Mas Agus dulu nih yang boleh berbagi cerita. Monggo Mas Agus. Silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Agus, Bapak. Saya sebagai Ketua BUMDes, Ketua Mandiri Desa Geni Langit. Kaya pejabat. Lanjut. Mas Koco gitu. Lanjut. Siap. BUMDes kami Gema Mandiri Desa Geni Langit. Terus Karang Taruna kami itu Karang Taruna Giri Putra Bakti Desa Geni Langit juga. Terus yang menjadi andalan kami, ikon Desa Geni Langit, yaitu Taman Wisata Geni Langit, yang mungkin sekarang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas, Bapak.
Tapi sedikit sebelum saya sampaikan terkait BUMDes maupun wisata, saya mau menyampaikan terkait sejarah Desa Geni Langit. Bahwasanya tadi disampaikan oleh Mas Koco, ada api turun dari langit, gitu. Tapi sebetulnya itu malah kebalikannya. Ada api dari tanah keluar naik ke langit gitu, Bapak. Oh Dengan gitu. Mas Koco, ya. Oh, Itu ada satu berarti beda ya penangkapanku tadi, ada api di atas, ini api dari bawah menculat ke langit. Menculat ke langit gitu ya. Nah, Jadi, ini kan bagian klarifikasi yang publik perlu tahu juga nih. Monggo lanjut. Ya. Jadi ada sebidang tanah Desa Geni Langit itu, kami terletak di tengah-tengah Desa Geni Langit. Itu sejarahnya ada api keluar dari tanah tersebut mengarah ke langit dan seolah-olah itu tingginya sampai ke langit. Jadi tembus ke langit gitu. Jadi berarti kayak letusan gitu, Mas. Halo, Mas Agus. Wah, kok malah nge-freeze. Wah, ini sinyal ini sinyal. Lalu mungkin Mas Hermawan monggo di Ini Mas Agus kayaknya sinyalnya ini. Oke. Ya, kita dengar. Bisa perbandingan ini sinyal apa koneksi jadi ketahuan. Ya, koneksi. Oke, Mas Agus udah bisa nyambung lagi. Apa mau Mas Hermawan monggo? Ya, siap. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Hermawan Trianto. Saya dari Karang Taruna dari Dusun Wonomulyo. Mas, seperti Mas Hermawan. Ya. Iki apa tanganmu rasa dijokke kono ketok cincine ayu-ayu ora wani kenalan kok. Lanjut. Ya, seperti yang disampaikan Bapak Lurah tadi, desa kami, Desa Geni Langit itu ada 3 dusun atau 3 RW kalau di kota. Dusun Geni Langit 1, Geni Langit 2, dan Dusun Wonomulyo. Dan saya sendiri itu dari Dusun Wonomulyo. Kalau bapak saya itu asli Wonomulyo, kemudian ibu saya dari Magetan Kota. Kemudian saya mewakili dari Karang Taruna Wonomulyo akan menyampaikan sedikit gambaran tentang dusun kami. Ya. Dusun kami itu sebenarnya dulu namanya adalah Dusun Jeblok. Jadi sampai sekarang pun masih banyak orang yang mengenal Wonomulyo itu dengan nama Jeblok. Mengapa disebut Jeblok? Ya, becek. Itu karena di dusun kami itu ada kayak Cinta Laura ya. Ada sebidang tanah itu yang sepanjang tahun meskipun itu musim penghujan atau kemarau itu selalu becek seperti sawah itu. Oke. Ya. Nah, kemudian setelah itu setelah Magetan itu berganti gubernur siapa ya dulu, Bupati Soleh atau siapa, itu mengganti nama Jeblok menjadi Wonomulyo, yang artinya Wono itu adalah alas atau hutan, kemudian Mulyo yang berarti mulia atau membawa kemuliaan. Jadi Wonomulyo itu adalah sebuah hutan yang membawa kemuliaan untuk masyarakatnya atau warganya. Dan sejarahnya itu cikal bakal atau leluhur kami itu namanya adalah Ki Hajar Wonokoso. Beliau adalah seorang prajurit dari Majapahit ya ceritanya itu. Sejak keruntuhan Majapahit akhirnya kocar-kacir, kemudian para punggawa dari kerajaan Majapahit ada yang lari ke barat, ke timur, ke selatan. Nah, Ki Hajar Wonokoso itu ceritanya itu yang dari Majapahit, dari wilayah Solo itu berlari atau Ki Hajar Wonokoso. Karso. Wonokoso. Koso. Ya. Yuk lanjut.
Ya, Halo? Ki Hajar Wonokoso. Ya, terus apa keistimewaannya apa yang kemudian Maaf ini coba ditawarkan ke kerabat desa yang menyaksikan acara ini kalau kemudian perlu datang ke Geni Langit itu apakah kemudian akan mendapatkan apa nih? Karena kan kalau kita bicara wisata itu yang saya tahu, satu, dia bisa melihat apa, dua, dia bisa merasakan apa, tiga, dia bisa membeli apa, gitu kan. Kemudian karena dia bisa melihat sesuatu yang berbeda, dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda, kemudian dia bisa membeli sesuatu yang mungkin tidak didapat di tempat lain, sehingga teman-teman pengelola wisata itu bagaimana kemudian berpikir untuk kemudian ketika ada yang datang maka pastikan duitnya habis di situ, nginepnya lebih panjang, belanjanya lebih banyak dan seterusnya. Kalau waktu saya masih aktif di gerakan komunitas wisata itu memang ada shop shack. Ada 3 itu ada seknya, tapi yang sekarang kan kalau ini kan jadi bagian yang tidak masuk lah dalam bisnis wisata hari ini. Mungkin lebih pada apa yang bisa dilihat, apa yang bisa yang bisa dibelanjakan. Mungkin sekarang ada satu lagi adalah bagaimana tentang apa yang bisa dikerjakan atau experience apa atau sensasi apa atau sesuatu apa yang bisa dikerjakan di situ dan tidak bisa dikerjakan di tempat lain. Itu mungkin kelebihan dari wisata ya. Nah, kalau di Geni Langit ini kemudian apa yang kemudian teman-teman tawarkan ini, baik dari BUMDesnya. Kalau Mbak Lurah sih urusannya kan urusan kebijakan, gimana caranya semua mendapatkan manfaat kan gitu. Jangan kemudian nanti dimonopoli oleh desa. Artinya sama seperti kalau di tingkat pusat jangan semua dimonopoli oleh BUMN kan gitu. Nanti dodol segala macam sing rakyat kudune iso melakukan tapi dikuasai oleh BUMDes kan jangan sampai juga. Nah, Mas Agus, balik ke Mas Agus. Ini kayaknya Mas Agus sudah bisa connect lebih bagus nih dan kayaknya wajahnya serius banget. Ini orang ujian loh Mas. Ini mau ngobrol baik. Jadi ojo tampangnya atau wajah serius. Jadi aku malah ujian. Mas Agus, berbagi cerita hidupnya, amanatnya dari komisaris BUMDes kan dalam hal ini Mbak Lurah. Amanatnya itu apa? Karena saya sih membayangkan BUMDes itu pelaku bisnis yang bisa benar-benar melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar dengan posisi ada, kalau dulu zaman saya sekolah itu kan badan usaha milik negara ada 3 untuk pelayanan itu ada Persero itu yang bisnis, ada Perum itu untuk untuk kemudian melakukan kegiatan dan pemerintah itu tidak boleh rugi. Terus ada juga Perjang, perusahaan jawatan itu yang murni pelayanan. Jadi targetnya ora untung tapi lebih pada bagaimana desa atau negara itu tidak terlalu banyak keluar duit, jadi pakainya Perjang kan gitu. Tapi kalau kemudian pasti nggak keluar pasti tidak keluar duit tapi pelayanannya jalan, itu di Perum. Nah, kalau di targetnya menghasilkan duit itu di Perseronya kan gitu. Nah, itu saya sih mencoba memahaminya kayak gitu karena sempat terlibat juga dalam proses rencana undang-undang desa. Nah, BUMDes sampeyan ini perintah Mbah Lurah apa, Mas? Aja sampai Mbak Lurah jebret juga ono perintahnya, bahaya. Gini Mas. Gini Mas. Desa kami itu cenderung banyak kekurangannya. Dalam artian dari segi geografisnya, dari letaknya itu sangat-sangat banyak kekurangan. Kekurangannya apa? Kita berada di lereng gunung.
gunung, pedalaman, akses kurang memadai. Tapi dari situ kami mencoba dari kekurangan itu apa hal yang bisa diangkat dari kekurangan itu menjadi suatu kelebihan. Dan akhirnya sesuai dengan apa itu kesepakatan dari rekan-rekan dan apa itu dukungan dari pemerintahan desa, bahwasanya tahun 2014 kita sepakat kita mempunyai banyak kekurangan, tapi kekurangan itu seyogyanya kita angkat menjadi kelebihan. Apa itu kelebihan yang bisa kita apa itu majukan gitu. Nah, ternyata di situ ada sektor wisata yang sekiranya prospek untuk dimajukan sehingga nantinya dengan harapan tentunya endingnya adalah pendapatan desa gitu. Nah, dari situ ternyata benar bahwasannya Desa Genilangit itu mempunyai potensial segmen wisata yang sangat-sangat luar biasa. Karena diletak di kaki Gunung Lawu, tentunya segmen wisata yang akan kita tawarkan kepada apa itu para wisatawan yaitu sektor wisata alamnya. Dari situ berkembang selain sektor wisata alam, tentunya apa itu hal-hal yang terkait wisata harus kita punyai. Gitu. Paling tidak kita mengadopsi dari Sabta Pesona. Sabta Pesona ada 7 itu, kita adopsi ada 3 Bapak. Mas Koco. Cuma aman, nyaman, dan kenang. Mas. Jadi aman, kita tawarkan di situ dan kenangan. Olah-olah. Nah, kenyang dan kenang. Kenyang. Iya, kenang. Ya, bisa. Aman, nyaman, dan kenyang. Jadi paling tidak hal yang di situ kami sudah punya modal yaitu alam. Alam kita yang dilihat berarti alamnya. Yang dilihat berarti alamnya. Terus apa yang kita tawarkan yaitu tentunya selain alamnya, apa hal yang menjadi ikonik di sana yaitu dengan berkembangnya teknologi dan apa itu viralnya tentang teknologi yaitu tentang selfie, foto, swafoto. Di situ kita menawarkan banyak spot-spot foto yang instagramable, Bapak. Jadi yang sangat diminati oleh para pengunjung gitu. Nah, selain apa yang kita tawarkan di sana, selain alam, spot foto, tentunya yang tadi kenyang atau kenang tadi dari badan usaha milik desa sudah mempunyai banyak UMKM atau yang nantinya untuk oleh-oleh yang ada di sana. Itu yang khas yaitu batik yang dipakai oleh Mas Hirmawan tadi, itu batik motif sayur, Bapak. Itu adalah dari produksi ibu-ibu Genilangit sendiri yang ternaung dari BUMDes Gema Mandiri. Jadi untuk kenangnya itu Bapak, jadi ada oleh batik. Dan juga karena kita terletak di geografisnya adalah pegunungan yang notabene mata pencahariannya para masyarakat itu adalah petani. Di situ kita menawarkan agrowisata, petik buah sendiri, petik sayur sendiri. Jadi kita mempunyai tanaman yang sangat mungkin bisa dikatakan ikon di sini yaitu labu siam dan juga bawang pre. Jadi di situ kita tawarkan untuk petik sendiri. Nah, jadi agrowisata petik sendiri tanaman warga gitu. Jadi mungkin itu adalah suatu paket komplit bagi wisata yang sudah kami sediakan untuk para wisatawan. Jadi mulai dari tempatnya sendiri sudah bisa dilihat, dirasakan dan juga bisa dinikmati. Dan juga kalau pulang sudah ada kenang-kenang. Tapi kami tidak berhenti di situ saja, karena ternyata potensi desa kami itu sangat luar biasa. Selain dari sektor wisata yang mengedepankan spot foto, terus hawa segar, tempat pemandangan yang sejuk, itu kemarin kita eksplor lagi, yaitu karena kita ada di lereng Gunung Lawu dan berderet pegunungan Lawu.
Kami mempunyai gunung, itu ada Gunung Kukusan, ada Gunung Ampiangan, ada Gunung Kendil, dan juga ada Gunung Jobolarangan, Pendowo. Nah, yang saat ini kita ekspor yaitu Bapak, selain paket wisata tadi ada paket pendakian. Ada paket pendakian ada paket pendakian yang kita soft launching tanggal 22 kemarin, yang disertai dengan event Baksos dari komunitas trail. Kemarin kita soft launching membuka pendakian yang namanya Bukit Pendowo gitu. Jadi saya kira ini sudah paket komplit tentang wisata, Pak. Dan juga untuk tadi disampaikan oleh Mas Koco ada SEI, SOP, dan SEK-nya, Pak. Tapi yang SEK ini sudah tidak relevan sekarang ya, Pak. Nah, tapi bukan SEK, bukan SEK, Bapak. Ya, tidak relevan mungkin. Ganti sleep, Bapak, tidur. Oh, sleep. Iya, ganti tidur, Bapak. Jadi untuk tempat tidurnya kami sudah mempunyai homestay di sini, Bapak. Jadi homestay kami di Desa Geni Langit itu ada 3 titik, Bapak. 3 titik ada 21 kamar, Bapak, di Desa Geni Langit. Kalau Desa Wonomulyo malah tambah banyak lagi, Bapak. Karena di situ nuansanya seperti villa-villa. Dan alhamdulillah kesadaran dari masyarakat Wonomulyo, khususnya Wonomulyo itu tentang wisata itu sudah sangat luar biasa. Jadi mereka menganggap bahwasannya selain sektor pertanian, sektor yang bisa mengangkat dari perekonomian perekonomian warga Wonomulyo mungkin dari sektor wisata ini. Dan sekarang mereka itu menyediakan rumah-rumah mereka itu buat homestay. Nah di situ di Wonomulyo itu ada sekitar 10 homestay, Bapak. 10 homestay, ada 33 kamar. Itu sangat luar biasa, kesadarannya masyarakat sana luar biasa. Jadi mungkin saat ini sudah menggeliat tentang homestay di Wonomulyo, karena pendakian itu posnya ada di Wonomulyo. Sekarang kalau Sabtu Minggu itu homestay di Wonomulyo itu sudah mulai ramai untuk pendakian. Jadi itu adalah harapan kami dari dulu, bahwasannya kekurangan-kekurangan yang kita miliki di Desa Geni Langit ini, bagaimana caranya kita bisa menjadikan itu suatu kelebihan dari desa kami. Bahwasannya perlu diketahui tentunya dengan banyaknya pengunjung di sini, banyak pengunjung di Desa Geni Langit, tentunya pendapatan yang kita terima luar biasa meningkat dari tahun ke tahun. Jadi kalau di desa kami, Pak, dalam pelaksanaan industri wisata ini di bawah naungan BUMDes, kalau tadi ada ada PT, Bapak. Kita di sini belum PT, Bapak. Kita di sini CV. Jadi kita membentuk CV. Ya, CV. Namanya Geni Langit Jaya, Bapak. Sudah CV. Karena sebelum BUMDes terbentuk, itu kita harus MOU kerjasama dengan pihak perhutani. Jadi tempat wisata yang kita sajikan ke masyarakat, ke pengunjung itu adalah wilayah perhutani, Pak. Wilayah perhutani lah. Untuk itu kita melakukan MOU atau perjanjian kerjasama dengan perhutani harus dengan badan hukum yang kuat gitu. Akhirnya badan hukum yang kuat yang mungkin ilegal. Berarti durung jelas badan hukumnya kan? Ya, dulu kan BUMDes belum berbadan hukum, Bapak. Jadi untuk naungan hukum BUMDes belum jelas. Mungkin baru tahun ini ya, Bapak, ada surat edaran tentang bahwasannya BUMDes berbadan hukum legal gitu. Mungkin pengetahuan saya seperti itu, Bapak. Jadi kemarin Mas Agus ini cocok jadi ketua atau manajernya BUMDes karena diberikan kesempatan fasih untuk kemudian menjelaskan bisnisnya. Jadi Mbak Lura Parti salah itu milih Mas Agus untuk ngelola BUMDes. Mas
Hermawan, Mbah Lurah, Mas Agus, Siap. kita akan jeda sesaat untuk kemudian nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Mas Hermawan mungkin perlu mempersiapkan apa nih Karang Taruna mengambil peran dan seterusnya. Mbak Lurah nanti juga bisa menyampaikan juga kebijakan-kebijakan strategisnya apa dengan badan usaha milik desanya, ada berapa unit bisnis dan seterusnya, karena waktu kita terbatas, jangan sampai waktu yang terbatas ini nggak dimaksimalkan. Kita akan kembali sesaat lagi, silakan dinikmati kopinya dulu. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa. Hanya di TV Desa. Kembali lagi kita di Kepoin Desa. Tadi sekilas jeda tadi semua adalah bagian dari relasi bisnis atau jaringan bisnisnya TV Desa. Nyambung nih kayaknya kebutuhannya Mas Agus, manajer BUMDes. Jadi kalau untuk yang tadi basisnya memang menggunakan Instagram, itu kami punya namanya toko IG.id. Itu jadi ngupdate di Instagram itu sudah otomatis ngupdate di website toko yang Mas Agus punya. Itu jadi nggak perlu repot-repot ngupdate di website, itu update di Instagram otomatis masuk ke tokonya. Jadi nanti dari toko langsung connect ke WA dan seterusnya, itu secara sistem sudah disiapkan. Bisa nanti berkunjung ke sana. Nah, yang tadi ada Geni Langit, mungkin juga Wonomulyo itu kalau di tengah hutan dan seterusnya. Saya nggak ngerti sinyalnya di situ seperti apa. Kalau ada kebutuhan untuk kemudian di titik-titik tertentu, mungkin di pendakian, biar gimana sampai di puncak itu juga tetap bisa berkomunikasi, itu pakai Desa Wifi, bisa dikelola BUMDes, pasang di puncak gunung sana, itu nanti tinggal yang di sana beli paket Wifi untuk bisa laporan ke yayangnya gitu kan. Yang aku udah sampai di puncak itu ngirim WA kan bisa pakai paket Wifi-nya Desa Desa Wifi itu. Nanti kita akan obrolin secara bisnisnya. Tapi melanjutkan yang tadi, sebelum Mbah Lurah, ini Mbak Lurah saya perankan sebagai pengantar dan penutupnya karena akan membawa pasukan, membawa kawan-kawan pejuang di kemajuan desanya. Mas Hermawan, Karang Taruna, dulu mungkin orang masih melihat Karang Taruna itu layaknya PKK remaja.
dibantu apa laden di apa kalau ada yang punya hajat kon melu asah-asah kon melu apa masang teratak dan seterusnya kan gitu. Nah, itu yang dulu saya rasakan nggak tahu apa kekiniannya kan sekarang udah ganteng-ganteng gini kon melu asah-asah mesti ra gelem kan gitu. Nah, kemudian apa Karang Taruna juga apa itu menjadi bagian dari apa lembaga sosial apa lembaga kemasyarakatan desa yang memang secara organisasi pernah ada di satu forum kita di malam mingguan desa itu mendiskusikan tentang Karang Taruna. Nah, Karang Taruna di Geni Langit ini mengambil posisi perannya seperti apa? Waktu kita nggak terlalu banyak, jadi mungkin Mas Hermawan lebih pada ini mengambil perannya seperti apa dan seterusnya, mungkin koordinasinya dengan pemerintah desa seperti apa supaya ada waktu yang cukup juga buat Mbah Lurah mempromosikan desanya. Monggo, Mas Hermawan. Iya. Ya, untuk Karang Taruna Desa Geni Langit ini saat ini perannya sebagai apa yang bergerak di paling depan ya, di garis depan di Desa Geni Langit itu sebagai untuk saat ini sedang merintis gencar-gencarnya merintis untuk wisata. Karena potensi wisata di desa kami itu sangat banyak, khususnya dari posisi menggerakkan di wisata itu hubungannya dengan BUMDes kayak apa? Iya, posisinya karakternya sebagai pengelola setiap unit wisata. Nah, BUMDes itu ada pokoknya nanti ada untuk keseluruhan nanti terkumpul menjadi satu di bawah naungan BUMDes, kemudian di BUMDes itu mempunyai sub-sub unit wisata. Ada Taman Wisata Geni Langit, kemudian wisata di Wonomulyo. Ya ini tadi saya belum selesai menyampaikan untuk yang di Wonomulyo. Mengapa orang harus datang ke Wonomulyo? Wonomulyo itu sebagai miniaturnya Indonesia karena beragam agama dan kebudayaan banyak sekali di sana. Contohnya karena di Wonomulyo itu ada dua agama, yaitu agama Islam dan Buddha. Kalau dulu juga ada Hindu, tapi untuk Hindu sekarang sudah tidak ada. Sekarang hanya dua, Islam dan Buddha. Nah, kemudian di Wonomulyo sendiri, kalau pengen menginap, itu udaranya sejuk dan penduduknya itu ramah tamahnya sangat baik. Dan untuk malam harinya mungkin kalau pengen untuk melihat hiburan juga ada di dusun kami itu ada namanya kebudayaan tongling. Apa itu? Yaitu kebudayaan tongling itu adalah kentong dan suling artinya. Itu adalah sebuah ada atraksi rutinnya tiap hari apa atau gimana? Setiap malam minggu kami latihan terus untuk mengasah untuk melestarikan kebudayaan ini leluhur ini. Tongling ini setiap malam minggu kami latihan setiap terus, kemudian kalau ada event acara itu bisa ditampilkan. Nah, kemarin Tongling sendiri latihan itu artinya tiap malam minggu itu cuma latihan atau memang perform untuk tamu-tamu yang datang? Ya, kalau ada tamu yang menginap bisa perform. Dan sewaktu-waktu ada tamu kan kita sudah siap menampilkan. Untuk sekalian aja supaya ada manfaat kita ada ketemuan hari ini. Di lokasi tempat latihan sinyal sampean bagus nggak, Mas? Kalau di tempat latihan kita sinyalnya kurang bagus, sementara masih pakai WiFi ya, pakai antena WiFi. Untuk jaringan seluler masih belum bisa. Oh, seluler, oke. Ya, mungkin kalau memungkinkan sinyalnya memungkinkan, mungkin kapan waktu ada nomor tim redaksi kita, coba tektokan kapan waktu di trial. Mungkin kita bisa malam minggu kapan saya siapkan spesial event tongling dari Geni Langit ya kan, tonglingnya mungkin 1 jam perform sampai modal menggunakan Zoom meeting seperti ini atau pakai Google Meet dan seterusnya. Jadi dari kita nanti langsung siaran langsung dari Geni Langit perform tongling kan, jadi akan lebih terekspos tongling ini kaya ngopo kan gitu. Oke, lanjutnya apa, Mas?
kemarin Tongling sendiri sudah dikunjungi dari Dewan Kesenian Jawa Timur ya, kalau tidak salah kurang lebih ya 1,5 bulan yang lalu kami dapat rekor muri penghargaan dari Dewan Kesenian Jawa Timur. Karena kebudayaan Tongling ini sendiri sangat tidak ada di tempat lain, hanya ada di Wonomulyo. Oke, tidak ada di tempat lain dan hanya ada di Wonomulyo dan akan segera hadir live TV, hanya ada di TV Desa. Oke ya, Mas. Sampai siap-siap nanti komunikasi sama tim redaksi kita. Mbak Parti sudah tahu nomor kontak redaksi kita, ada Mas Dian, nanti di sana bisa tektokan. Masih ada yang ingin disampaikan sebelum saya beranjak ke Mas Parti dan juga Mbak Lurah Parti dan juga menyapa teman-teman yang sudah panjang ini ada chatting di YouTube channel kita. Silakan. Iya, sedikit lagi. Masih ada yang ingin disampaikan? Selain itu tadi ada wisata alam, agrowisata atau petik sayur sendiri. Kemudian ini juga sudah dibuka untuk jalur pendakian. Sementara ada 2 bukit, yaitu Bukit Pendowo dan Jobolarangan atau Puncak Jobolarangan. Kemudian ada lagi air terjun Tirtosari, air terjun Kepiur Sewu. Kalau yang suka main air bisa itu river tubing. Kemudian ada sementara ini baru progres, ini masih tahap pengembangan, ada bike park Wonomulyo atau downhill. Nah, untuk yang baru-baru ini baru saja ada event trail kemarin tanggal 6 September 2020. Jadi pas pokoknya kalau ke Wonomulyo itu satu keluarga nanti untuk istri, anak-anak bisa bermain di Taman Wisata Geni Langit, yang hobi trail untuk bapaknya mungkin bisa ikut merasakan trail, bisa mencoba trail, bisa downhill atau river tubing, banyak sekali pilihannya. Pokoknya dijamin puas kalau ke desa kami. Oke, dijamin capek tapi seneng untuk berkegiatan. Jadi kalau ukuran puasnya nanti ada bagian lain. Oke, matur nuwun Mas Hermawan. Ini luar biasa, Karang Taruna masuk dalam wilayah-wilayah pemberdayaan, masuk dalam wilayah-wilayah ekonomi, bisnis, dan mungkin ini bisa jadi inspirasi teman-teman kerabat desa yang ada dimanapun. Kepala desa, perangkat desanya, ayo kita berdayakan lebih teman-teman Karang Taruna. Jadi jangan sampai kemudian Karang Taruna pengurusnya jebule perangkat-perangkat kabeh gitu kan, malah jadi kokean gawean, jadi tidak banyak yang bisa dieksplor. Berikan ruang kepada anak-anak muda untuk berkarya. Ini luar biasanya Mbah Lurah Parti ini, bagaimana bisa memprovokasi anak-anak muda untuk ikut terlibat. Mbah Lurah, mic-nya di-on-kan biar aku bisa ngobrol. Nah, ini loh, hebatnya Mbah Lurah harus nge-on-kan mic-nya aja, ajudan yang harus menjalankan. Ayo Mas Ajudan, di-on-kan dulu mic-nya. Ampun, memang pejabat tingkat desa yang luar biasa, nge-on mic Ajudan apa ora hebat. Siap. Aku lah Mas Agus langsung berlari untuk nge-on mic-nya. Mbak Lurah luar biasa, sampean mampu untuk kemudian memberikan ruang untuk berkreasi anak-anak muda, memberikan semangat untuk kemudian mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya sekedar sosial tapi kemudian sampai ke bisnis. Yang saya sih melihatnya ada bagian memang pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi masyarakat tetap harus dilakukan, tidak harus semuanya kemudian menjadi bisnisnya BUMDes. Walaupun memang BUMDes menjadi salah satu dari sumber pendapatan asli desa kan gitu. Mbak Lurah, melihat anak-anak muda yang luar biasa seperti ini tidak mungkin bisa terjadi tanpa ada kekuatan pemimpin lokalnya. Atau saya selalu menyampaikan bahwa apapun yang terjadi di desa menjadi luar biasa pasti karena lokal leadernya yang luar biasa.
apa sebenarnya yang kemudian ada di benaknya Mbah Lurah dengan Iya, kemudian terima akhirnya kasih. anak-anak muda ini diberikan ruang. Silakan untuk bisa jadi inspirasi kerabat desa. Ya, terima kasih. Ini salah satu mungkin manfaat kita di KCD. Sebelum ini barangkali Bapak pendiri KCD Pak Thohirin sudah menyampaikan di kelas ini, yakni ada 4 poin yang di-share, kemudian dedikasi, sinergi, ikhlas. Mungkin dari dedikasi dan sinergi ini yang kita gabungkan dalam menggerakkan rekan-rekan pemuda. Sebenarnya juga ada ibu-ibu juga. Sebenarnya juga ada kelompok yasinan, kelompok di masing-masing lingkungan. Cuma potensi kita gerakkan. Tadi kami dari Karang Taruna dan BUMDes itu sudah kita kekuatannya untuk membangun desa, saya kira sudah menjadi satu inspirasi. Intinya kita membangun desa, dari desa harus kita menggerakkan potensi-potensi yang ada di desa. Itu mungkin yang awal dari anak kita. Jadi dalam membangun desa, saya kira yang perlu adalah bagaimana menggerakkan semua yang ada di desa. Karena sebetulnya masing-masing desa saya kira punya potensi-potensi itu, tinggal bagaimana kita untuk menggerakkan, menyemangati mereka dan bisa menemukan inovasi-inovasi, menemukan jati diri mereka, sehingga bisa membuahkan dari jiwa mereka untuk bersama-sama membangun desa. Itu mungkin yang satu kegiatan. Terus barangkali yang dari sisi yang lain yang perlu kami sampaikan di sini, tadi di awal kami sampaikan bahwa dulu desa Genilanget desa yang tertinggal, desa yang terbelakang, maka kita step by step kita apa yang perlu kita kerjakan. Dari segi pemerintahan juga kami menyampaikan terima kasih bahwa untuk saat ini beberapa poin di pemerintahan kami, mungkin dari masalah kependudukan sudah lancar, PTSL pertanahan lancar, kesehatan, kemudian kebutuhan air minum masing-masing rumah, kemudian KK miskin sudah alhamdulillah untuk pengentasan itu sudah bertahap demi bertahap sudah kita sampaikan. Kemudian kita tinggal menggali potensi-potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di masyarakat desa. Jadi bagaimana menggali perekonomian bukan hanya dari pertanian, tapi dari beberapa sumber yang tadi sudah dari rekan-rekan Karang Taruna sudah disampaikan. Kemudian juga kami terkait dengan sinergi tadi, selain bersinergi dari intern di desa, kami juga alhamdulillah bersinergi dengan yang lebih atas, baik di kecamatan, kabupaten, Bapak Bupati. Kemudian juga ada pembinaan dari KPPN terkait dengan pelayanan, kemudian e-filing dan lain-lain yang terkait untuk peningkatan pelayanan. Ini selalu kita upayakan sinergi-sinergi dengan dinas-dinas instansi yang lain. Itu mungkin dalam merangkum, dalam membangun desa. Intinya saya kira masing-masing desa punya potensi dan punya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, yang semuanya bisa menjadi modal kita untuk bergerak bersama-sama. Saya kira itu Mas Koco untuk yang barangkali ya kebetulan saya kira misi kita sama, membangun desa, membangun Indonesia, dan desa bagian dari Indonesia dan Indonesia bagian dari dunia. Jadi kita membangun Indonesia untuk salah satu bagian dari dunia, mungkin itu yang ke depan yang lebih jauh. Terima kasih Mas Koco. Wih, ngeri, membangun dunia. Luar biasa Mbak Lurah ini kayak agenda lagi kampanye calon presiden nih. Mbak Lurah sampean udah menjabat periode yang keberapa ini? Jangan-jangan udah periode yang ketiga. Oh, tenang toh, konangan. Terus periode ketiga tadi. Periode ketiga orang fase kaya ngene iki ya berarti perlu dipertanyakan 2 periodenya kemarin seperti apa kan gitu. Yeah. Mbak Lurah, kalau untuk kemudian membangun tadi dari terbelakang dan seterusnya membangun, akhirnya kan wisata akan menjadi menarik. Adalah salah satunya adalah kemudahan akses. Tadi sudah disampaikan infrastruktur dan seterusnya. Artinya saya melihat kecerahan wajah Mbah Lurah ini ya karena ada dana desa yang masuk terus pemanfaatannya tepat kan gitu. Kira-kira ya, ngono apa Rawi? Salah satu Pak, salah satu itu salah satu. Ya. Dana desa mungkin salah satu, ngeri. Ya. Yang teman-teman yang lain itu koyo matur nuwun banget karena dana desa, tapi ini sampean mung salah satu dari penting iki dana desa. Sesuk tak laporke desamu ra entuk dana desa. Cukup mandiri. Ya, begini, maksud saya begini.
Iya, Mas. Ayo, kalau dengan dana desa itu kan desa tinggal merencanakan, melaksanakan, dan semuanya adalah dari desa. Kemudian dari segi yang lain, termasuk dari wisata tadi itu, sebetulnya sebelum pandemi itu potensi untuk wisata kami, walaupun dikelola di intern pengelola wisata atau Karang Taruna, bukan masuk di PAD desa, tapi pemanfaatannya sudah seperti keuangannya ada di desa, untuk ini, untuk itu semuanya sudah direncanakan di pengelolaan wisata itu. Jadi walaupun tidak masuk di PAD desa, kami sudah merasa bangga dengan adik-adik kita yang dengan kegiatan itu sudah membuka wacana untuk semua masyarakat. Mari kita bangkit bersama, bukan hanya dari anggaran desa, tetapi potensi-potensi yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan itu bisa. Contohnya seperti ini Pak, untuk sinergi tadi. Jadi misalnya dari desa misalnya sekian juta untuk membangun jalan. Dapatnya hanya 500 meter. Jalan kita masih 500 meter lagi belum selesai. Ini warga kami siap urunan, siap gotong royong tenaga, ya urunan lagi untuk menjalankan 500 meter ini. Dan itu kami salut sekali. Semua jalan kami yang menuju ladang itu sudah cor, kendaraan sudah bisa masuk. Bahkan sekarang sudah ada tenaga kerja dengan itu. Kalau dulu istilahnya manggul bawa pikulan itu, satu karung itu 5.000 sampai lokasi. Sekarang ada ojek upuk, ojek nganter rabu itu satu karung hanya 3.000, tapi bisa pulang pergi lebih banyak. Itu bukan tenaga kerja sendiri. Tapi ojo sama jalan sawah di keramik loh Mbak. Oh, mboten. Kan juga jadi jalan sawah di keramik repot. Mau talut sing ora penting kok juga digawe beton kabeh kan ngentek-ngenteke duit tok. Ya, intinya kami menyampaikan salah satu tadi bukannya berarti tidak penting, tapi malah sangat penting, bahkan itu masih kurang bagi kami. Jadi anggaran 1 M itu untuk wilayah kami masih kecil. Satunya saya jaluk tambah. Iya, karena dari BUMDes tadi itu, dari Mas Agus BUMDes ada satu pengembangan wilayah, pengembangan lapangan itu dijadikan pengembangan pendukung wisata. Itu kami planningnya itu sekitar anggaran 3 sampai 5 M itu sudah di planning oleh Karang Taruna dengan BUMDesnya, itu pengembangan lapangan. Jadi andai kata dan anggaran desa itu menjadi tantangan berikutnya adalah Mas Agus sebagai ketua atau manajer BUMDes adalah bagaimana membangun sinergi untuk kemudian mengajak investor dari desa atau dari tingkat kabupaten untuk terlibat dalam pengembangan bisnis. Jadi PR-nya jadi akeh banget ya Mas Agus. Oke, nggak terasa ini waktunya sudah di penghujung. Saya perlu menyapa teman-teman yang sudah ada di chat YouTube kita. Terima kasih Salsabila Fahira, kemudian ada Ben Jatmiko, ada Nisrini Farabi, ada kemudian juga Winfarm. Wah, ini desa Mantul. Oke, terima kasih. Kemudian ada tanaman hias daun, ada Indah Safwati, ada Endri Bima, ada Mas Nur Salim, ada Mas Sigit Hari Wibowo dari KPPN Madiun. Wah, ini terpantau Mas sampean. Makanya tadi menyebut terima kasih kepada KPPN yang sudah membina. Luar biasa. Ada Mas Muhammad Heri, ada Good Iser, oke. Ada Iswan Wiguna, ada Muhammad Sukri, ada Mbak Sri Wulan dari KPPN. Matur nuwun sudah ikut memantau acara kita. Jangan lupa diklik supaya subscribe supaya bisa mengikuti inspirasi-inspirasi yang lain. Ada Ova Dila Mega, ada dan kemudian Everyday Wonomulyo. Ngeri ini Everyday Wonomulyo jojo sing nang jero Zoom juga. Ini Mas Yusuf Gusnai. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara Mbak Lurah. Ya, makasih. Closing statement, silakan apa yang bisa disampaikan di penutup acara ini dan apa yang tadi saya sampaikan tentang peluang-peluang untuk kita bersinergi, berkolaborasi, monggo dari Karang Taruna dengan tadi keseniannya boleh spesial event nanti saya bisa buatkan gratis rasa bayar untuk live seluruh dunia bisa nonton gitu kan. Mas Agus juga kalau memang ada potensi yang bisa bersinergi dengan beberapa program tadi di Jeddah, boleh nanti kita berkomunikasi lebih lanjut. Closing statement Mbak Lurah, silakan.
Terima kasih. Jadi kita membangun Indonesia dari pinggiran, membangun desa, dan kita bangun bidang ekonomi. Dengan ekonomi kita bangun, insya Allah semua potensi yang masyarakat akan bergerak sendiri. Agama akan maju, kemudian kesehatan pendidikan akan maju, semuanya akan maju. Jadi ekonomi kita gerakkan akan menggerakkan semuanya. Membangun desa, membangun Indonesia, dan Indonesia ini punya kebudayaan, punya kekuatan yang sangat luar biasa, termasuk yang di bidang agama, ada rahmatul lil alamin di sana, hanya ada di Indonesia, dan itu akan menjadi kekuatan dunia ke depan. Kita bangun yang di tingkat dasar-dasar yang menjadi fondasi itu, semuanya akan bergerak dengan sendirinya, dan itu menjadi kekuatan kita bersama membangun negeri ini. Saya kira itu dari Geni Langit kami menyampaikan, dari desa untuk negeri, NKRI harga mati. Mungkin itu yang perlu kita kembangkan bersama. Terima kasih dengan semua yang ada di KCD pusat maupun KCD Madiun daerah terutama, dan semua yang telah berpartisipasi membukakan wacana kami untuk warga-warga kami, Karang Taruna kami, BUMDes kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tutup belum tadi? Matur nuwun, saking semangatnya, terima kasih semua. Terima kasih TV Desa, tadi belum disebut. Oke, terima kasih Kerabat Desa luar biasa. Hari ini kita ketemu dengan Geni Langit dari desa untuk Indonesia, untuk dunia, luar biasa. Kita akan menghadirkan tamu-tamu istimewa yang lain. Kerabat desa yang punya kades luar biasa, yang punya tokoh-tokoh desa luar biasa, bisa berkabar ke 083 kali 01317160, nomor WA official kami. Sampaikan kepada tim redaksi ada nama yang mungkin layak untuk kita undang menjadi inspirasi, memberikan informasi untuk bersama-sama kita obrolin di Kepoin Desa dalam satu semangat memuliakan desa-desa Indonesia. Sampai di sini Kepoin Desa, kita akan bertemu setiap hari dari pukul 8 sampai pukul 9, Senin sampai Jumat. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Acara ini didukung oleh Desa WiFi Tol Langit Desa Indonesia.